Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum mama-mama semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mia, saya wali murid dari Aisyah Zalfaiza. Aisyah Zalfaiza adalah anak keempat dari 4 orang anak-anak kami. Dan alhamdulillah keempat anak kami percayakan untuk pendidikan TK-nya ditempuh di TKIT Bina Ilmi. Mengapa? Karena saya meyakini metode pembelajaran, kasih sayang, perhatian yang diberikan oleh TKIT Bina Ilmi adalah hal-hal yang saya harapkan untuk masa pertumbuhan anak-anak kami. Mama-mama semuanya, saya di sini meminta izin untuk memberikan sharing terkait tentang proses pembelajaran online yang saat ini sedang dilakukan, dan terkhusus untuk kegiatan sehari-hari yang saya sendiri alami. Buat saya pribadi, pembelajaran online ini memiliki suka dan duka, tapi untuk saya pribadi sukanya lebih banyak daripada dukanya. Maka saya merasakan dengan sistem online yang kebetulan saat ini juga saya WFH di rumah gitu ya, saya merasa jadi tahu kelemahan dan kekurangan anak-anak saya yang tadinya selama ini tidak tampak di saya gitu ya, mungkin tampaknya di sekolah saja gitu ya. Maka dengan sistem dirumahkan ini saya jadi tahu ada sisi yang kurang dari anak-anak saya, dan itu menjadi PR untuk saya meningkatkannya sehingga itu menjadi nilai positif untuk menjadi satu kelebihan. Sisi yang lainnya adalah dengan dirumahkan kita bisa merasakan kedekatan yang amat sangat, rasa kekeluargaan yang semakin kuat gitu ya. Hari-hari kita bermain bersama gitu ya, menyelesaikan tugas belajar bersama, makan bersama gitu ya. Jadi kita merasa lebih dekat, lebih happy gitu ya. Di samping daripada itu tentu saja ada dukanya, tapi buat saya dukanya sekalipun ada, nilainya tidak sebegitu besar dibanding sukanya. Dukanya itu apa? Dukanya adalah saya adalah ibu dari 4 orang anak yang kesemuanya melakukan proses pembelajaran dengan cara yang sama, secara online. Sementara keempat anak ini bidangnya semuanya berbeda gitu ya. Maka mama bisa bayangkan bagaimana kita dapat membantu anak-anak menyelesaikan tugasnya hanya dengan satu badan dan 2 tangan kita gitu ya. Maka saya terus belajar, saya tanamkan di dalam hati saya, sepertinya saya harus belajar dengan cepat untuk mengatasi masalah ini supaya ini tidak menjadi beban saya gitu ya. Karena khawatir ketika ini menjadi beban saya dan beban itu terasa berat, maka yang terkena dampaknya adalah anak-anak gitu ya. Jadi saya tanamkan, saya harus cepat belajar bagaimana saya mengatasi kesulitan ini supaya ini dapat terlalui dengan baik dan saya pun dapat menyesuaikan diri dengan baik. Apa yang saya pelajari? Yang pertama adalah saya menanamkan bagaimana mood anak-anak itu mulai dari dia mau tidur, bahkan pada saat dia bangun tidur harus tetap dalam keadaan happy, tidak boleh dalam keadaan menangis, tidak boleh dalam keadaan sedih. Karena ketika mereka apalagi bangun tidur mereka dalam keadaan sedih, kita bisa bayangkan susahnya kita untuk meminta mereka mengerjakan tugasnya dengan baik gitu kan. Dan ketika proses pembelajaran ini harus dengan dibentak-bentak gitu ya, yang jadi korban tuh anak-anak gitu kan. Jadi kasihan sekali gitu loh Nah kita dimakan mood, mereka harus kita bangun dengan baik, dicari cara bagaimana mereka bangun dengan baik, bangun dengan keadaan happy gitu kan. Hari-hari mau makan ditanya mau makan apa, makan yang gembira gitu kan, makan yang senang, makan yang mereka mau makan gitu kan. Terus begitupun pada saat mereka mau tidur, ingatkan mereka bahwa esok hari kita akan melakukan proyek keluarga lagi, akan dibuat dengan cara online lagi, kita buat videonya lagi, kita harus menyelesaikannya dengan baik nak. Kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan waktunya cepat, kita bisa cepat bermain, kita bisa cepat melakukan hal-hal yang lain gitu kan. Jadi yang senang tuh siapa? Kita kan, jadi cepat dapat melakukan pekerjaan yang lain, bisa bermain gitu ya, apa saja gitu. Yang paling penting adalah tadi moodnya anak-anak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah saya menanamkan niat bahwa kita harus bekerja sama dengan anak-anak.
Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban pada saat ini, dampak dari COVID ini. Saya menanamkan niat bagaimana yang namanya kondisi pada saat ini jangan sampai mengorbankan kebahagiaan anak-anak, jangan sampai mengorbankan pendidikannya anak-anak. Niat itu, tekad itu membuat saya sendiri jadi disiplin dengan waktu, disiplin sendiri dengan hatinya saya untuk dapat bekerja keras, menyisahkan waktu-waktu saya, menyelipkan waktu-waktu saya di antara rutinitas rumahan saya. Di dalamnya saya masukin menyelesaikan tugas anak-anak gitu loh, Ma. Jadi ketika mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu ya, dalam waktu yang cukup cepat, kita sendiri yang ringan dan anak-anak pun jadi cepat bermain. Maka memang perlu kerjasama kedua belah pihak. Itu saja mungkin bisa saya sharing, sangat sedikit sekali ilmunya. Mungkin mama-mama yang lain juga lebih banyak ilmu yang lain yang itu bisa dijadikan juga ilmu untuk saya belajar juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang bisa saya bagi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.